Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, serta salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat kelak. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir menyaksikan faedah-faedah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Christian Ragil Putra Dianto Hafizahullah taala, yang insya Allah pada malam hari ini beliau akan membahas tematik ilmiah yang bertajuk pisau yang tidak pernah melukai Ismail alaihissalam. Dan insya Allah materi ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Pertama materi pemaparan materi dari Al-Ustadz. Kemudian yang kedua tanya jawab seputar materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Mungkin Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz belum. Ya, kita simak dulu tilawah sambil menunggu Ustadz masuk. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefaluk Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Lebih khair Ustadz. Alhamdulillah. Nah Ustadz, karena tadi sudah buka, mungkin bisa langsung kita mulai kajiannya. Boleh, boleh, boleh. Barakallahu fiik. Bisa langsung dibuka Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu di bumiku mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang pertama tentunya Allah taala berkenan memberikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu terutama di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang Allah cintai seorang hamba untuk beramal soleh di dalamnya, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan tema kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan kisah ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk
menyembelih putranya Ismail alaihissalam, dan kita akan mengambil faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. Dan eh, kajian kita pada malam hari ini kita beri judul pisau yang tidak pernah melukai Ismail alaihissalam, yang tentunya faedah besar dalam judul ini adalah bahwasanya eh, sebab itu tidak bekerja kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pisau itu kita bukan sekedar bicara pisau, tapi ini bicara tentang tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang ketaatan, kita bicara tentang cinta, ya, dan tentang bagaimana semua sebab itu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana api bisa membakar, tapi ternyata api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Allah menghendaki untuk tidak membakarnya. Allah Ta'ala mengatakan, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah keselamatan untuk Ibrahim. Kita tahu bahwa sunnatullah, namanya api itu membakar. Ya. Tapi dengan izin Allah ternyata tidak membakar. Demikian pula sunnatullah, air itu menenggelamkan. Tapi dengan izin Allah ternyata air menjadi keselamatan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Allah mengatakan, Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum. Dan ingatlah ketika kami bukakan atau pisahkan bagi kalian laut tersebut. Fa'anjainakum, sehingga kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun. Ya, yang menjadi keselamatan bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Maka demikian pula pisau, ya, itu sunnatullahnya itulah melukai, ya, bisa membunuh. Namun ternyata pisau tidak melukai Nabi Ismail alaihissalam ketika memang Allah tidak mengizinkannya. Ya. Maka Idul Adha yang insya Allah akan kita eh, temuin beberapa hari lagi, kurang lebih 2 hari lagi, ya, itu akan mengajarkan kepada kita bahwasanya ini bukan soal pisau, bukan soal api, bukan masalah apapun, ya. Tapi ini berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan ceritakan, ya, kisahnya dalam Al-Qur'an tentang awal mula Idul Adha, ya. Kan kita bicara soal sejarah Idul Adha, maka tentu tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail. Kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim dulunya itu berasal dari Irak, ya, dari negeri Babilonia, negeri Babil, yang di situ beliau alaihissalam, ya, kaumnya adalah kaum penyembah berhala. Sehingga singkat cerita, Nabi Ibrahim menentang penyembahan berhala yang ada di kaumnya, termasuk yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, ayahnya yang sangat beliau cintai. Sehingga hal itu menjadikan beliau kemudian eh, mendapatkan pertentangan dan juga bahkan hukuman, sehingga akhirnya beliau meninggalkan negeri yang beliau cintai menuju negeri Syam, yang juga beliau juga di situ banyak mengalami peristiwa-peristiwa, ya, sampai beliau punya rumah di situ juga di Palestina. Kemudian sampai pada akhirnya beliau harus melarikan istri dan anaknya ke Mekah, ke Baitullah. Dan disinilah kisah tentang penyembelihan yang terkenal, penyembelihan Nabi Ismail itu dimulai. Di mana Nabi Ibrahim ketika sudah sekian lama tidak dikaruniai anak, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu umur beliau sudah
80-an tahun. Ya, sudah sangat tua sekali dan belum dapat anak, baik dari istrinya maupun dari budaknya. Maka Nabi Ibrahim kemudian berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan akan lahirnya anak yang penuh dengan kesabaran. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni athbahuka fanzur madza tara. Dan ketika anaknya sudah besar, sudah bisa ikut berusaha bersamanya, kemudian dia berkata kepada anaknya ini, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka fanzur madza tara, aku ingin minta pendapatmu. Kemudian Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya Allah, ya bapakku, ya kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Ya. Dan seterusnya ya, nanti mungkin kita akan jabarkan satu persatu ya ayatnya, kemudian kita gali faedah yang ada dalam ayat tersebut. Ya. Dalam ayat tadi, ya atau dalam kisah tadi Allah Ta'ala memulai dengan kisah Ibrahim berdoa kepada Allah untuk meminta anak yang soleh. Ya Rabbi habli minas solihin. Nah, tentunya ini adalah contoh yang sangat baik, sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau tidak minta anak yang pintar, yang kaya, yang sukses, yang terkenal dan lain sebagainya. Yang beliau minta satu kriteria yaitu soleh. Ya, ini tentunya harapan dari seorang yang punya visi jauh ke depan. Ya, lebih dari sekedar visi duniawi, tapi visi akhirat. Karena betapa banyak anak yang cerdas namun tidak soleh, sehingga itu malah menjadi ujian tersendiri bagi orang tuanya. Betapa banyak anak yang sukses, ya, dia mungkin telah berhasil dalam dunianya, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga malah membuahkan kesedihan bagi orang tuanya. Ya, kadang-kala ada yang sukses lupa sama orang tuanya. Ya, sudah jauh, sudah sibuk dan lain sebagainya. Begitu pula barangkali ada yang anak yang kaya ya, tapi menjadikan dia durhaka kepada Allah dan durhaka kepada orang tuanya. Ini juga tentu tidak pernah diharapkan oleh orang tua manapun dan betapa banyak orang tua yang menyesal ya ketika yang dia kejar bagi anaknya itulah duniawi, ya, kekayaan, kesuksesan duniawi dan lain sebagainya, sehingga kemudian anaknya ini tidak diarahkan menjadi anak yang soleh. Sehingga di usia tua orang tua tersebut, ya anaknya menjadi anak yang tidak peduli dengan orang tua, karena tidak terdidik dengan syariat Islam tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Sehingga akan menjadi penyesalan. Maka seorang ayah dan juga seorang ibu hendaknya ketika dia berdoa meminta anak, ya maka ya, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lainnya adalah berdoa supaya mendapatkan anak yang soleh. Tentunya boleh juga mendoakan setelah itu soleh dan misalnya sukses dan misalnya yang lain-lain ya. Tidak masalah, tapi jangan melupakan yang paling utama yaitu kesolehan anak. Karena inilah yang dicontohkan oleh para nabi. Ya. Seperti Nabi Zakaria, ya, beliau juga sama, doanya sama. Ya. Fahabli min ladunka waliya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya. Ya, Nabi Zakaria pun sama, minta anak yang soleh. Ya. Kemudian dari doa Nabi Ibrahim tersebut Allah kabulkan dengan firman-Nya fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, maka kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira berupa datangnya anak yang halim. Ya. Jadi
bukan bihulamin, bukan sekedar dengan seorang anak ya, tapi sesuai dengan apa yang diminta yaitu solih ya. Dalam hari ini eh, kata sifatnya bukan soleh tapi halim. Apa itu halim? Ya, halim itu kalau diterjemahkan secara eh, langsung artinya santun ya. Sifat halim itu sifat yang santun, tidak tergesa-gesa, tenang, lembut ya, dan mampu menahan diri ya. Jadi dia lebih lebih dari sekedar sabar. Kalau sabar itu kan biasanya ketahuan ketika ada ujian. Kalau halim itu sejak dalam keseharian itu memang tidak pernah tergesa-gesa. Ya, itu orang kalau punya sifat al-hilm, ya, punya sifat hilm berarti dia orang yang tidak gerusa-gerusu, ya. Dia cenderung tenang, santun, ya, sabar. Itulah al-hilm, yaitu apa namanya orang yang disebut dengan halim, ya. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang kebetulan, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan, Allah sudah mentakdirkan bahwasanya anak ini nanti akan diuji untuk disembelih. Ya. Maka yang disifatkan untuk anak ini yaitu Ismail adalah sifat halim ini, sifat yang mampu menahan diri, ya, sifat yang sabar, sifat yang tidak kemudian sifat yang artinya cenderung akan untuk kemudian pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini ada faidah bahwa ketika Allah menguji seseorang, ya, maka Allah menyesuaikan dengan orang tersebut. Ya, ujian besar itu Allah berikan kepada jiwa yang besar. Ya. Allah menguji Nabi Ismail. Ya. Dan Nabi Ismail berjiwa besar, ya, berjiwa halim, yang Allah tahu Nabi Ismail akan mampu menjalani ujian ini. Dan yang bersifat halim itu bukan cuma sang anak, tapi juga sang bapak. Ya. Bukan hanya ghulamun halim, tapi juga Ibrahim sendiri itu juga Allah sifati dengan halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim la'awwahun halim." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah uh, awwah, yaitu kembali kepada Allah, dan halim yaitu sabar, ya. Santun dan sabar. Berarti bapaknya sabar, anaknya juga sabar. Maka sudah sepantasnya, ya, Allah kemudian memilih Nabi Ibrahim dan Ismail untuk menjalani ujian ini karena memang keduanya punya sifat halim. Ya, maka kalau bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya mau punya anak gitu ya, maka tidak tidak masalah kemudian eh, namanya dengan halim, ya, halim perdana kusuma misalnya gitu ya. Nah, boleh, tidak masalah ya, karena halim di sini adalah berdoa supaya anaknya diberi al-hilm, yaitu ketenangan, kelembutan, dan kesabaran. Ya. Nah, ini berarti bukan sekedar anak, tapi anak yang halim. Ya, inilah sifat Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nah, kemudian ketika anak itu telah sampai pada umur yang ma'ahu sa'ya, yang dapat ikut membantu Ibrahim. Jadi umur-umur yang memang umur sudah bisa membantu orang tuanya, sudah bisa mewarisi keahlian orang tuanya. Kalau ada apa-apa bisa dimintai tolong. Ini kan puncak kebahagiaan seorang bapak ya. Ketika gampangnya kita punya anak-anak kita udah bisa bantu misalnya benerin genteng, anaknya bisa bantu, benerin motor, benerin mobil, anaknya bisa bantu. Itu kan seorang bapak itu akan apa ya, mengalami kebahagiaan terbesarnya ketika anak itu sudah mulai bisa bantu-bantu, sudah nggak ngerepotin lah gitu ya, dan malah bisa bantu-bantu. Apalagi Nabi Ibrahim sudah tua, ya. Ketika Ismail lahir itu sekitar 86 tahun beliau.
Ketika Ismail lahir itu umurnya sudah 86 tahun. Maka tentu kedatangan Ismail dan kemudian baliknya Ismail itu sangat membantu sekali ke keperluan Nabi Ibrahim. Ya. Beda ketika masih kecil, ya masih agak repot ya mungkin ngurusi. Tapi kalau sudah besar sudah betul-betul masa yang paling eh, dicintai. Ya. Dan ketika umur tersebut, umur belasan tahun tersebut, ya mungkin sekitar perkiraannya remaja lah sekitar 15 tahun ya. Maka justru di saat itulah Allah menguji Nabi Ibrahim. Ya. Di saat Nabi Ibrahim berharap ini yang akan meneruskan perjuanganku gitu ya. Ternyata malah diberikan ujian berupa mimpi. Berupa mimpi. Ini nanti akan kita bacakan. Tapi umurnya ini loh, umurnya masih belasan tahun itu kan apa ya? Kalau sudah tua gitu ya, mungkin dia sudah berkeluarga gitu ya. Mungkin rasa cinta kita nggak seperti ketika dia masih remaja. Dan kadang-kadang memang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita bukan dengan sesuatu yang kita benci, justru dengan sesuatu yang paling kita cintai. Ya, nah, dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwasanya anak itu ujian. Ya, sesuatu yang kita cintai itu adalah ujian. Ya, inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Karena itulah yang bisa membuat kita sampai tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi apa yang kita cintai tersebut. Harta membuat kita nggak taat kepada Allah, ya kita jadi pelit, ya kita jadi mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Demikian pula anak, ya anak karena saking sayangnya kemudian ketika kita mungkin melihat dia lagi tidur nyenyak, ya boleh jadi ada orang tua yang nggak tega bangunin, ya kalau dia harus sholat subuh, dia harus sahur gitu ya. Akhirnya dia biarkan anaknya, kemudian akhirnya anaknya terjerumus. Ya, dialah yang menjerumuskan anaknya sendiri karena apa? Terlalu sayang kepada anak. Makanya betul-betul sesuatu yang kita cintai itu adalah boleh jadi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Ya, cuma dua di dunia ini ya, yang mendapatkan gelar tersebut, mendapatkan gelar Khalilullah. Cuma Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja. Kekasih Allah, seseorang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di antaranya adalah karena beliau diuji dengan hal-hal yang beliau cintai, agar beliau memilih lebih cinta apa yang beliau cintai atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan sejak beliau muda itu sudah diuji dengan bapaknya yang sangat dia cintai. Ya. Bapaknya Nabi Ibrahim sangat hormat kepada bapaknya. Ya, ketika konflik dengan bapaknya, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasanya beliau itu peduli dengan bapaknya. Inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya bapakku, aku takut engkau tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Ya, dan engkau menjadi wali atau menjadi sahabatnya setan di neraka. Sangat 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 tidak mau Ibrahim untuk bapaknya ini kemudian menjadi orang musyrik, meninggal dalam kondisi musyrik. Bahkan sampai ketika eh, Nabi Ibrahim akhirnya tidak bisa mengajak bapaknya, tetap mendoakan bapaknya. Ya. Wa ad'u rabbi asa ay alla aku nabi du'ai rabbi syaqiyya. Aku berdoa kepada Allah supaya aku itu tidak lelah mendoakan engkau wahai bapakku. Jadi sangat cinta kepada bapaknya dan itu Allah uji melalui bapaknya. Ya. Kemudian Allah uji Ibrahim harus meninggalkan tanah kelahirannya di Irak karena nggak bisa lagi bersama kaumnya. Ya. Maka beliau pun hijrah. Setelah hijrah pun berumah tangga, ya, ada kecemburuan dalam rumah tangga sehingga menjadikan beliau harus berpisah dengan ya Hajar dan juga anaknya Ismail ini berpisah beliau antar ke Mekah kemudian ditinggal. Ya.
Belum lagi nanti diuji setelah anaknya besar, diuji untuk disembelih. Ini ujian-ujian yang berkaitan dengan orang-orang yang dicintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tentunya ini bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang mudah bagi beliau. Dan memang ujian bagi para nabi itu ujian yang paling berat. Kata Nabi SAW, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma solihun. Orang yang paling berat ujiannya, cobaan itu para nabi. Kemudian setelah para nabi adalah apa? Orang-orang soleh. Ya. Jadi eh, kalau kita mau jadi orang soleh ya memang harus siap diuji. Karena itulah yang disampaikan Nabi SAW bahwa orang soleh itu ya eh, apa namanya, memang nanti akan mendapatkan ujian karena orang soleh itu derajatnya di bawah para nabi. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, ya, Innallaha idza ahabba syakhsan atau idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ya. Sehingga paling tidak ini menjadi apa ya, warning buat kita gitu ya. Peringatan bahwasanya kadangkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita cintai. Ya. Dan mencintai anak itu wajar. Mencintai keluarga itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang tabii, nggak bisa dihindari dan memang sudah semestinya kita mencintai keluarga. Tapi ketika kemudian kecintaan kita dengan keluarga, dengan harta kita kemudian bertemu dengan perintah Allah, mana yang akan kita dahulukan? Apakah cinta kita kepada keluarga atau ketaatan kita kepada Allah? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, La ta'ata fil makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang yang beriman, sudah semestinya dia cintanya kepada Allah itu yang paling besar. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya, Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tentunya saya bicara di sini bukan berarti saya adalah orang yang apa namanya, bisa ya ketika diberi ujian bisa kemudian dengan mudah bisa kemudian mendahulukan itu sesuatu yang sulit bagi seorang, namanya juga ujian gitu. Tapi itulah yang seharusnya dilakukan ketika seorang diuji, ya dia berarti dia sedang di mau dilihat apakah dia betul-betul eh, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala ataukah apa yang dia cintai, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, anaknya, ya, Ya bunayya inni ara fil manam inni athbahuka fanzur madza tara. Ibrahim mengatakan, wahai anakku, ya. Beliau mengatakan dengan ya bunayya. Bunayya itu panggilan sayang, ya. Artinya bunay itu kan kalau dalam bahasa Arab namanya tasghir. Dia nak gitu ya, untuk panggilan yang lebih lebih dekat, ya. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kecilku gitu ya. Inni ara fil manami. Aku melihat dalam mimpiku anni athbahuka, aku menyembelihmu. Ya. Fangdur madza tara, maka aku minta pendapatmu. Di sini ada dua faedah. Yang pertama, Nabi Ibrahim mendasari keputusannya ini berdasarkan mimpi. Dan kita tahu mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Namun mimpi itu adalah wahyu yang derajatnya paling rendah. Ya, wahyu itu kan ada penyampaian, ada beberapa cara ya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat malaikat Jibril menjelma jadi manusia, ada yang melalui Jibril yang kemudian Jibrilnya tidak tidak dalam bentuk manusia, ya. Ada yang kemudian diilhamkan langsung, ya. Ya, seperti ketika Nabi tiba-tiba diam, ya, itu sedang mendapatkan wahyu. Ya. Dan yang paling tinggi adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara sebagaimana Nabi SAW di malam Mi'raj. Nah, ini mendapatkan wahyu dalam melalui mimpi, yang ini sebenarnya derajat penerimaan wahyu yang paling rendah. Tapi hanya dengan satu kali mimpi. Dan Nabi Ibrahim tidak kemudian nunggu, ya.
menunggu dulu siapa tahu ada wahyu tambahan, siapa tahu ada revisi, siapa tahu tidak ragu. Nabi Ibrahim langsung dengan satu mimpi ini ya langsung eh, berbicara kepada Nabi Ismail yang menunjukkan keimanan beliau sangat kuat. Keimanan beliau sangat kuat. Ya. Kalau kita kan sebagai seorang awam biasa, kadang kita dapat dalil itu kayak ketika hawa nafsu kita masih belum bisa terima kan kita kadang pengennya ada dalil lain nggak? Ada pendapat ulama lain nggak? Gitu. Seolah-olah kita kayak pengen mencari yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak. Ini perintah Allah jelas, walaupun lewat mimpi, tapi ini jelas. Wahyu. Maka beliau tidak ragu. Ini iman yang sangat kuat. Kemudian di antara yang bisa kita ambil faedahnya adalah bagaimana cara beliau berkomunikasi dengan anaknya. Ya, pertama tadi beliau menggunakan apa namanya, ya bunda, yaitu suatu ungkapan yang halus, ya, ungkapan kesayangan, ya. Memanggil dengan panggilan yang menunjukkan sayang. Kemudian juga beliau minta pendapat. Artinya tidak dalam bentuk perintah gitu ya, tapi musyawarah. Bukan kemudian, nah ini saya dapat wahyu, apa-apa dapat wahyu, kamu mau nggak mau harus disembelih. Enggak. Nabi Ibrahim tidak dalam bahasanya bukan bahasa memerintahkan ya, tapi musyawarah. Agar apa? Agar terjadi komunikasi. Ya. Dari komunikasi itu muncul apa namanya? Kalau dia ada sesuatu yang masih mungkin mengganjal, sesuatu yang perlu dia klarifikasi atau apa, Nabi Ibrahim bisa tahu. Mungkin bisa kemudian kalau misalnya ternyata keberatan misalnya gitu ya, bisa disampaikan, diyakinkan dan sebagainya. Itu gunanya kalau kita komunikasi dengan anak. Ya. Nah, walaupun ternyata akhirnya anaknya betul-betul luar biasa ya. Ternyata tidak kemudian terdapat dialog yang panjang dari situ. Ternyata langsung dijawab dengan jawaban yang mantap. Tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwasanya tadi, ya, dalam rangka kita mau memberitahu sesuatu, apalagi yang mungkin akan dirasakan sulit, ya tentu jangan kita langsung hantam begitu saja, tapi kita gunakan bahasa-bahasa yang baik dan bahasa-bahasa musyawarah, ya. Tanya gimana, kok apa komentarnya atau gimana kalau seperti ini gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya nanti pesan itu dapat dipahami bukan sebagai suatu bentuk paksaan atau apa namanya otoritas ya, tapi lebih kepada bagaimana perintah itu dapat dipahami. Ya, bukan cuma diterima tapi dipahami. Oh, tujuannya ini toh misalnya gitu ya. Karena kita juga sama, kita merintahkan anak untuk sholat misalnya apa ya. Nggak cuma sholatnya aja yang kita perintahkan, tapi apa di balik sholat tersebut. Kenapa kita harus sholat? Ya. Kenapa kita harus eh, puasa dan sebagainya. Kita bukan cuma perintahnya aja stok tanpa penjelasan, tapi kita bagaimana kalau anak ini pengen tahu kenapa kita puasa, kenapa kita sholat, ya kenapa kita begini, kita bisa sampaikan agar perintah itu eh, bukan hanya diterima tapi juga dipahami. Kalau sudah dipahami, tentunya penerimaannya akan lebih mudah ya, dan juga akan lebih mudah dalam mengamalkannya. Kemudian Nabi Ismail ya, setelah mendengar eh, apa namanya pertanyaan Nabi Ibrahim, beliau mengatakan ya abadi if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini Nabi Ismail tidak langsung mengatakan ya sudah Pak, nggak apa-apa sembelih. Enggak, Nabi Ismail tidak iya saja, tapi ada kata-kata if'al ma tu'mar, perintah kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi Nabi Ismail itu mengkonfirmasi kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau tahu ini adalah perintah Allah. Ya. Seolah-olah beliau mengatakan, wahai bapakku, aku rela karena aku tahu ini bukan keinginanmu sendiri, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah ingin menyampaikan demikian. Ya, itu bisa menjadi penguat juga bagi Nabi Ibrahim. Ya, artinya anak ini ngerti gitu.
wah anak ini ngerti ternyata ini perintah Allah gitu ya. Dia bukan kemudian apa ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau kalau cuma iya aja kan Nabi Ibrahim nggak tahu ini sebenarnya anak ini hanya karena nurut aja sama saya atau karena ngerti gitu ya. Dan ternyata jawaban Nabi Ismail menunjukkan beliau paham ini adalah perintah Allah. Ya. Jadi membuat Nabi Ibrahim semakin apa namanya lega. Ya, artinya oh berarti dia paham dan tentunya akan lebih berjiwa besar untuk menerima apa namanya perintah tersebut. Ya. Selain itu juga ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail paham bahwasanya kalau kita mau menjalani sesuatu itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah bukan karena semata-mata misalnya perintah orang tua kayak misalnya anak sholat. Ya, anak sholat itu jangan karena kemudian wah takut sama bapak nanti dihajar kalau nggak sholat misalnya atau takut nanti dihukum, takut nanti nggak dapat uang jajan. Nah, itu tentunya adalah motivasi yang tidak tepat ya kalau anak nggak sholat karena takut itu. Tapi dia paham bahwa ini adalah perintah Allah. Nah, itu yang penting untuk kita tanamkan. Dan Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya sampai pada level ini. Ya, sampai paham gitu loh. Bukan sekedar karena karena anda, karena bapak adalah bapak saya nurut. Bukan itu. Ya karena saya nurut karena itu perintah Allah gitu ya. Bahkan seandainya bapak nggak mau gitu ya. Seandainya bapak nggak mau nyembelih, saya akan paksa bapak untuk nyembelih karena ini perintah Allah. Seolah-olah seperti itu gitu ya. Ini adalah apa namanya luar biasanya Nabi Ismail. Ya, ada hikmah besar di balik if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Bapak. Sangat paham sekali bahwasanya itu adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Ismail mengatakan satajiduni insya Allah minas sabirin. Ya, maka engkau akan mendapatiku ya, termasuk orang-orang yang sabar insya Allah. Nah, di sini juga eh, terdapat faedah yang juga tidak kalah luar biasa. Ya. Nabi Ismail menghibur bapaknya dengan mengatakan, Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Ada kata Insya Allah. Insya Allah itu di sini bermakna isti'anah atau permintaan tolong kepada Allah. Ya Allah kuatkanlah aku. Ya, tidak ada kekuatan, aku tidak akan bisa sabar kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diberi tambah Insya Allah. Nabi Ismail tidak mengatakan aku pasti sabar. Enggak. Ya. Seolah-olah dia sabar itu dari dirinya sendiri. Enggak, padahal sabar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian beliau katakan insya Allah. Ya. Dengan memohon pertolongan Allah, aku akan diberikan kesabaran. Sangat kuat imannya. Dan eh, beliau mengatakan itu satajiduni. Engkau akan dapati aku orang yang termasuk orang yang sabar. Itu berarti menjanjikan sesuatu kepada bapaknya. Ya. Karena kan belum kejadian. Ya. Baru akan mengatakan nanti kalau sudah akan di ini, engkau akan dapati aku sabar. Itu pasti masih ada waktu untuk sebelum disembelih. Ya, sehingga ada kata satajiduni, engkau akan nanti ya. Nanti engkau akan dapat aku sebagai orang. Jadi kan Ismail menjanjikan kepada bapaknya berjanji bahwa dia akan sabar. Dan boleh jadi ya, kalau bukan Nabi Ismail ya, dia sekarang bilang sabar, tiba-tiba nanti berubah pikiran, lari gitu ya. Bisa aja gitu ya. Kalau bukan Nabi Ismail bisa jadi. Tapi karena ini Nabi Ismail, maka beliau memenuhi janjinya. Allah Ta'ala mengatakan, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah kisah Ismail, bahwasanya dia adalah sadiqal wa'di, orang yang menepati janjinya. Jadi, di antara karakter Nabi Ismail yang dipuji Allah dalam surat Maryam, dalam Al-Quran adalah, beliau adalah seorang yang menepati janji. Ketika beliau berjanji, aku insya Allah termasuk orang yang sabar, beliau betul-betul sabar sampai detik terakhir. Ya, sampai detik terakhir, tidak lari, tidak kemana-mana. Nah, inilah pentingnya kemudian kita eh, berdoa kepada Allah memohon apa? Memohon apa namanya? Ketabahan dan keistiqomahan. Karena sekarang kita boleh jadi kita mengenal sunnah, kita sekarang tahu sunnah gitu ya. Kita sekarang tahu misalnya tentang pentingnya sabar, tapi belum tentu itu akan awet
terus. Maka kita mohon kepada Allah akan diberikan keistiqomahan agar kalau sabar ya sabar terus. Ya. Kalau di atas sunnah ya di atas sunnah terus. Ya. Doanya bisa kita amalkan ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Inilah yang sering untuk kita ulang-ulang ya. Patut untuk kita sering ulang-ulang. Karena kita nggak tahu. Ya sekarang sabar, nanti enggak kan gitu. Kita memohon kepada Allah karena hanya Allah yang bisa apa namanya memberikan taufik kepada kita. Ya. Taib. Kemudian mungkin kita akan heran ya, kok bisa ada anak setegar itu, gitu. Umurnya masih remaja belasan tahun. Bagaimana Ismail bisa kemudian ya mengatakan ya abadi if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Karena inilah bukti suksesnya Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail dengan tauhid. Ya. Walaupun namanya akhlak itu ada yang bawaan, tapi ada juga akhlak itu yang hasil dari didikan. Jadi akhlak itu memang ada dua jenis ya, bisa datang dari dua jenis. Yang pertama bawaan. Ya, bisa jadi orang itu sabar karena memang dari kecil ya memang kayak gitu orangnya nggak terlalu banyak mempermasalahkan sesuatu ya. Nah, jadilah dia orang sabar secara bawaan gitu. Tapi ada orang yang mungkin dia bawaannya sebenarnya nggak sabaran, tapi kemudian dia latih dirinya untuk sabar. Kan dia tahu sabar itu buahnya manis. Dia tahu bahwasanya kalau tergesa-gesa, kalau dia nggak sabar itu buahnya akan jelek, akan kesudahannya akan jelek. Sehingga dia akan berusaha sabar terus sampai akhirnya menjadi orang yang sabar. Nah, ini karakter yang terbentuk karena didikan atau karena usaha. Nah, sama Nabi Ismail meskipun bawaannya adalah halim, tapi ditambah dengan pendidikan tauhid yang eh, matang dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka dia bukan hanya sekedar sabar, tapi betul-betul tauhidnya luar biasa. Ya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan didikan yang sebentar ya, ini didikan yang boleh jadi bisa panjang ya. Kalau nggak dibiasakan, belum tentu jadi seperti ini. Ya. Jadi kita sebagai orang tua ya, kalau kita mau maksimal ya, bukan hanya kita sampaikan secara lisan berulang-ulang, tapi juga bagaimana kita mencontohkan ya. Kita contohkan kalau kita rajin sholat, ya anaknya akan rajin sholat. Ya. Biidznillah. Ya, kalau kita sering menampakkan diri berdoa kepada Allah, ya dia akan terajarkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kalau kita suka baca Quran, ya mereka tentu juga akan kemudian ikut baca Quran bersama kita. Kalau kita perintahkan baca Quran, mereka nggak akan protes karena ya biasanya jadi alasan kan, lah ibu sendiri nggak baca Quran. Bapak sendiri nggak baca Quran, nah itu kan jadi alasan. Tapi kalau kita sendiri juga mengamalkan apa yang kita perintahkan, ya, insya Allah itu akan menjadi apa mudah bagi anak untuk bisa apa namanya sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Ya. Kemudian Allah Taala melanjutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya yaitu bapak dan anak ini Ismail dan Ibrahim, keduanya telah berserah diri. Aslama. Ya. Watallahu lil jabi dan Ibrahim membaringkannya di atas pelipisnya. Jadi sudah betul-betul dilaksanakan ini. Ya, sudah dibaringkan, ya. Berarti sudah apa namanya? Sudah aslama, sudah betul berserah diri. Ayahnya taat kepada perintah Allah, anaknya juga ridho dengan perintah Allah. Ya. Dia Ibrahim lulus sebagai seorang ayah dan anaknya Ismail juga lulus sebagai seorang anak. Ini keluarga yang luar biasa. Ya. Dan keluarga ini justru bukan keluarga yang kemudian adem ayem, justru ini ujiannya sangat berat. Ya. Tapi justru dengan adanya ujian dan lulus itu menjadi semakin mulia ya keluarga Nabi Ibrahim ini. Ya. Jadi keluarga yang atau rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga enggak yang tanpa masalah, tanpa ujian. Ya. Tapi dia adalah rumah tangga yang ketika diuji ya mereka orang-orang yang di keluarga tersebut semuanya kembali kepada Allah, pasrah kepada Allah ya.
ya, entah suaminya diuji, istrinya diuji, anaknya diuji. Ya, dia kembali kepada Allah, itulah yang akan kemudian menaikkan derajat rumah tangga tersebut. Ya, ya sudah sewajarnya ya namanya rumah tangga ada masalah, ada ujian. Tapi yang menentukan derajatnya adalah ketika diuji dia kemudian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, ketika sudah dibaringkan di atas pelipisnya, maka Allah taala memanggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya. Dan kami memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, yaitu membenarkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan dalam mimpi tersebut. Ya. Nah ini berarti Allah menyatakan bahwasanya ujian Nabi Ibrahim sudah selesai, ya, karena sudah betul-betul sampai pada level menyiapkan semuanya. Ya. Dan yang Allah inginkan adalah ketaatannya Nabi Ibrahim. Allah tidak pernah menginginkan darahnya Ismail tertumpah. Tidak pernah menginginkan kemudian Ibrahim kehilangan putranya. Enggak. Yang Allah inginkan dari ujian adalah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa? Setelah terbukti ketaatan itu, ya tidak perlu ada lagi kemudian eh, pertumbuhan darah. Ya, tidak ada lagi pertumbuhan darah. Karena Allah mengatakan wa fadainahu bidzabhin azim dan kami ganti, ya, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Dzabhin itu di sini tidak disebutkan hewannya, tapi para ulama mengatakan kambing atau domba, ya, domba yang besar, domba yang besar. Itulah yang kemudian menjadi syariat Idul Adha, ya, penyembelihan hewan, ya, sebagai ganti Nabi Ismail diganti dengan eh, apa namanya dengan hewan, ya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ya. Oh ya, sebelumnya terlewat. Sesungguhnya ini adalah bala, yaitu ujian yang sangat jelas bagi Ibrahim. Jadi betul-betul ternyata hanya ujian. Ya, ya bukan hanya, tapi istilahnya itu ternyata bukan bukan masalah darahnya, ya, bukan masalah darahnya yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi adalah apa? Ketaatan Nabi Ibrahim itulah yang sebetulnya sedang diuji. Sehingga pisau yang tajam yang se, yang sedianya akan melukai Nabi Ismail tidak jadi melukai Nabi Ismail. Kenapa? Karena pisau hanyalah sebab. Pisau itu hanyalah sarana. Dan semua sarana itu tidak akan bisa bekerja kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai tauhid dalam peristiwa ini. Salah satu nilai tauhid adalah bahwasanya sebab meskipun sunnatullahnya itu adalah berlaku, tapi Allah bisa menjadikannya tidak berlaku. Sebagaimana tadi, api itu seharusnya membakar, tidak membakar. Ketika Allah tidak menghendakinya. Air itu menenggelamkan, tapi Allah tidak jadikan orang tenggelam di situ. Ya, sehingga ini menjadi renungan kita bahwa dalam sehari kita jangan bergantung pada sebab. Karena boleh jadi sebab itu nggak berlaku. Ya, contohnya obat, ya, dokter, dia hanyalah sebab. Sembuh atau enggaknya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sunatullahnya ya obat itu bisa menyembuhkan, itu sunatullahnya seperti itu. Ya. Betapa banyak orang yang sembuh minum obat. Tapi kalau orang kemudian bergantung pada sebab, dia bukan bergantung kepada Allah, ya itu tauhidnya bermasalah. Ya. Barang siapa yang menggantungkan pada sesuatu, dia akan dijadikan tergantung pada sesuatu tersebut. Allah tidak akan tolong kalau kita bergantung pada sebab. Kita akan ditolong oleh Allah ketika kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pelajaran tauhid.
yang harus kita betul-betul renungkan karena sampai saat ini masih banyak orang yang terlalu fokus dengan sebab. Contoh misalnya dalam masalah misalnya pemilu ya, atau dalam masalah misalnya eh, posisi seseorang ya. Kadang kita tuh terlalu kemudian dalam tanda petik mendewakan seseorang sehingga seolah-olah kita mengatakan kalau dia yang jadi presiden beres. Kalau dia yang jadi menteri beres. Padahal mau sehebat apapun seorang kalau memang Allah tidak menghendaki nggak bisa. Karena Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya. Jadi orang tuh kadang berlebihan. Sehingga kita perlu menyadari bahwasanya yang penting itu adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu kalau emang walaupun kita anggap ini orang yang kok kayaknya nggak meyakinkan, tapi kalau Allah menghendaki bisa. Ya. Jadi kita ini negeri kita ini lama-lama seperti kehilangan apa ya? Kehilangan tauhidnya gitu ya. Tauhid dari sisi ini, dari sisi tawakalnya kepada Allah. Sudah dilupakan sepertinya segala sesuatu kayak mereka tuh fokusnya kepada sebab aja. Kalau cara cara apa namanya mengembalikan ekonomi seperti ini seperti ini. Ya mau sehebat apapun juga kalau Allah nggak menghendaki nggak bisa. Mereka nggak pernah memasukkan itu dalam memasukkan apa namanya tawakal dalam hitung-hitungan mereka nggak pernah. Ya. Pembicaraannya selalu seputar ini bisa itu. Padahal kalau kita ingatkan eh, apa namanya ya kita tawakal sama Allah gini semuanya Allah yang menentukan. Mereka seperti yang apa ya seperti yang alergi gitu ya. Karena apa sudah pola pikirnya sudah terlanjur sekuler ya. Tidak terlalu apa ya tidak terlalu suka kalau apa-apa itu dikaitkan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itulah yang justru kunci keberhasilan itulah tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Allah akan mencukupinya. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita jangan fokus kepada sebab tapi fokuslah kepada zat yang maha berkehendak, zat yang mampu mewujudkan itu semua walaupun tanpa sebab. Ya, walaupun bertentangan dengan sebab pada asalnya ya. Tadi walaupun secara asal ini api bisa membakar, pisau bisa melukai, tapi kalau Allah menghendaki nggak akan bisa. Ya, maka ya jangan sampai kita merasa kadang karena kita merasa punya koneksi, kita tenang karena merasa koneksi. Yang harusnya kita lakukan, kita tenang karena kita punya Allah gitu ya. Oh, kita tenang karena tenang di sana ada ada kenalan gitu ya. Atau apa namanya kita merasa kuat karena kita punya posisi, punya jabatan. Ya, semua kekuatan dari Allah, semua apa namanya ketenangan dari Allah. Kita hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Ya, jadi jangan sampai kita malah fokus pada apa yang Allah jadikan hanya sebagai sebab kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ibu-ibu dan bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya sehingga dari sini kita bisa juga menyimpulkan bahwasanya ketika kita kurban juga yang penting itu adalah bukan dagingnya, tapi adalah bagaimana kita ikhlas dalam berkurban. Ikhlas itu apa sih? Berarti kita meniatkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Allah Ta'ala mengatakan, la yanalallah luhumuha wala dima'uha. Ya. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya. Walakin yanalahu taqwa minkum. Akan tapi yang akan sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita berusaha tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seorang kurban tapi hatinya penuh dengan riya, pengen dilihat, pengen dipuji, pengen diakui, pengen disebut namanya, ya, pengen mungkin pengen orang tahu dia hewannya gede, hewannya gemuk, ya. Ya, padahal inti dari diterimanya ibadah adalah keikhlasan dan ketakwaan.
Makanya ketika Habil dan Qabil itu diminta bertakorup dengan kurban. Ini kan kurban juga dari kata itu ya. Kata Allah, "Idz qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika keduanya diminta untuk bertakorup dengan kurban, disuruh mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban, dengan persembahan. Ya. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu nggak diterima. Maka yang diterima yaitu Habil mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kata Habil, yang diterima oleh Allah itu hanyalah dari yang bertakwa. Makanya meskipun hanya kambing dan mungkin kambingnya juga kambing muda ya, asalkan sudah memenuhi kriteria itu ya, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia takut ria, dia kemudian hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itulah yang akan diterima. Kalau yang gede-gede yang tapi ada di situ ada keinginan untuk dilihat, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk sanjung-sanjung disebut-sebut dan lain sebagainya, inilah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir ya, kita perlu pahami juga bahwasanya eh, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana manajemen rasa memiliki ya. Kita paham bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olah itu milik kita, padahal itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh contoh jelasnya di sini ketika memang apa namanya Allah meminta anaknya ini diambil, ya diambil. Ya. Artinya apa? Kalau kadang kita bicara masalah harta dan sebagainya, seolah kita yang memiliki, betul kita memiliki, ya. Tapi itu adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kapan-kapan bisa Allah ambil. Ya. Ini bisa paling tidak mengerem kita untuk kemudian tidak terlalu posesif dengan apa yang kita punya. Kita kadang karena saking ini ya, saking merasa punyanya gitu ya. Kita kemudian sampai harta susah untuk kita keluarkan. Ya, ini yang tentunya kalau kita sadar bahwa itu bukan milik kita secara hakiki ya, itu milik Allah ya. Katanya semua semua burger milik Allah katanya gitu. Ya, ya kita punya hak milik tapi pada hakikatnya semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu sadari ya. Mungkin itu yang bisa kita ambil faedahnya dari eh, pelajaran-pelajaran seputar kisah Nabi Ibrahim dan Ismail khususnya berkaitan dengan penyembelihan Nabi Ismail. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, dapat menjadi renungan untuk kita semua dan dapat kita amalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik, Ustaz, atas materi yang telah Ya, disampaikan. ya, Barakallahu fiik, kembali. atas materi yang telah. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Christian Ragil, Hafizahullah Ta'ala. Sekarang kita berpindah ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Diharapkan pertanyaannya berkaitan dengan materi pada malam hari ini, agar supaya semakin memperdalam pemahaman kita tentang materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya atau bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Nanti dipersilakan untuk mengangkat tangannya atau menuliskan pertanyaannya. Nah, mungkin saat pertanyaan pertama bisa dari Ana. Ya, Eh, Ana ingin tanyakan terkait Ustaz, apabila ada ayah yang berkurban dalam satu rumah, kemudian kurbannya ini diniatkan juga untuk keluarganya. Apakah yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut ini hanya ayah atau keluarganya juga yang diniatkan, Ustaz? Barakallahu fiik. ya.
Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya itu hanyalah sohibul kurban saja. Ya, adapun keluarga yang diniatkan pahalanya itu tidak berlaku. Ya, Nabi SAW ya pernah juga dulu berkorban dan diingatkan pahalanya untuk umat yang tidak berkorban. Tentunya ada para sahabat juga di situ. Ya, ya, kalau seperti itu ya nanti repot ya, ya pada nggak bisa di apa, nggak boleh motong kuku dan rambut repot ya. Hanya sohibul kurban saja yang berlaku dan itu pun sebagian ulama mengatakan makruh ya. Seandainya memang kemudian ada satu dan lain hal yang mengharuskan ya untuk segera dipotong karena satu dan lain hal karena kebutuhan tidak masalah ya karena tidak sampai hukum haram insyaallah taala. Wallahu alam bishawab. Kita berpindah ke yang penanya yang sudah mengangkat tangan. Ukti Ya, Puji Astut. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, izin bertanya, ini mohon maaf tapi agak beda dari temanya ya. Ya, Doa apa saja yang dibaca ketika nanti hari Arafah itu Ustadz? Sekian Ustadz. ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu zikir yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh sahabat kalau tidak salah Aisyah. Di antara doa yang dibaca, doa terbaik ya, zikir terbaik yang dibaca di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang semestinya kita ulang-ulang. Adapun selain itu tidak ada doa khususnya yang saya tahu ya. Yang ada hanya zikir tadi. Kalau doa sebaiknya ya doa apapun yang kita minta dan sebaik-baik doa adalah doa tentang akhirat ya. Sebaik-baik doa adalah doa tentang akhirat, doa minta eh, hidayah, doa minta keistiqomahan, doa minta surga, doa diberikan husnul khotimah dan lain sebagainya, doa-doa yang berkaitan dengan akhirat. Baru setelah itu, setelah doa akhirat, doa untuk akhirat kita sudah selesai kita panjatkan, nah, barulah kita doa-doa yang sifatnya minta dunia ya, minta apa yang kita memang hajat yang belum kita bisa dapatkan misalnya kita pengen punya anak atau mungkin ada yang anaknya perempuan semua pengen anak laki-laki atau sebaliknya apapun itu ya bahkan minta yang mungkin masih ngontrak minta rumah ya yang belum ada kendaraan minta kendaraan boleh semua itu tidak masalah yang penting mintanya kepada Allah dan apa namanya punya keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan ya, itu akan semakin eh, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa mengamalkan ada pada berdoa ya membaca sholawat, ya, kemudian juga istighfar terlebih dahulu, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengulang-ulang doa. Ya. Itu yang lebih apa? Lebih pantas untuk kita lakukan ya di hari Arafah. Jadi kalau yang khusus cuma zikir tadi yang saya tahu, kemudian baru kalau doa-doa itu bebas, tapi diutamakan doa-doa yang berkaitan dengan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya bacakan pertanyaan dari penanya yang sudah menulis. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin Assalamualaikum. bertanya, bagaimana Nabi Ibrahim bisa membedakan bahwa mimpinya itu wahyu atau mimpinya mimpi biasa? Barakallahu fiik. Baik. Eh, yang kita ketahui bahwasanya mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, ya. Jadi karena setan tidak bisa apa namanya mengganggu seorang nabi lewat lewat mimpinya, ya. Jadi kalau ada mimpi itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari setan. Itu kekhususan para nabi. Ya, dan sebelum itu beliau sudah tahu bahwa beliau adalah nabi, ya. Sebelum itu beliau sudah tahu beliau adalah seorang nabi. Tentunya beda dengan kita ya. Kalau kita eh, nggak tahu kita nabi, mimpi seperti itu terus kita ngerti, oh berarti saya nabi ya kan nggak bisa. Jadi tentunya beliau mengetahui bahwa beliau sudah dianggap sebagai nabi dan mimpi itu mimpi seorang nabi itu benar dan wahyu ya. Karena setan tidak bisa kemudian
menggoda seorang nabi melalui mimpi. Ya, karena kalau kalau seperti itu jadi mimpi jadi nggak bisa dijadikan patokan gitu ya. Apakah ini wahyu atau bukan gitu. Tapi kalau karena dia khusus ya mimpi eh, wahyu itu juga salah satunya lewat mimpi, berarti mimpi seorang nabi itu adalah eh, tidak mungkin tercampur dengan mimpi-mimpi yang apalagi dari setan ya. Itu tidak mungkin. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak apa namanya tidak apa namanya terlindungi dari godaan setan ketika mimpi beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kami persilakan Ummu Amar buka mikrofonnya. Ya, jazakumullahu khairan host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Izin ada 2 pertanyaan Ustadz dari peserta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga Ustadz, juga orang tua Ustadz, sehingga bisa menjadikan anaknya seorang pendakwah. Dan mudah-mudahan dakwah Ustadz berguna bagi Ustadz dan keluarga, juga kami yang mengambil ilmunya. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, mungkin orang tua Ustadz merasa bahagia anaknya ada di jalan yang Allah kehendaki. Tetapi kadar Allah saya dikaruniai anak yang jalannya sepertinya agak jauh dari apa-apa yang Allah kehendaki. Dan anak saya usianya sekitar usia Ustadz. Kalau Ustadz boleh memberikan saran atau ide bagaimana saya bisa mengarahkan anak saya yang usianya mirip-mirip Ustadz untuk kembali ke jalan Allah. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, baik. Yang pertama harus kita yakini adalah bahwa hidayah milik Allah. Ya, apapun yang akan saya sampaikan tentunya tadi sebagaimana saya sampaikan itu hanyalah sebab. Itu hanyalah sebab yang bisa kita usahakan, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya justru yang paling pertama adalah doa. Karena yang mampu mengubah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bisa, tapi yang mengubah itu Allah. Berarti yang paling utama justru adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak pernah putus ya. Dan saya punya satu kerabat sangat dekat ya, yang setiap saya itu ke tempatnya itu tidak pernah putus mendoakan anaknya. Nggak pernah putus. Sampai sekarang. Padahal anaknya belum berubah-ubah. Nggak pernah putus. Saya dengan itu justru bukan bukan apa ya, bukan tambah ragu atau gimana. Justru saya semakin yakin ya, bahwasanya orang itu kalau imannya betul-betul kuat tuh nggak pernah putus dia doanya. Dan saya masih dengan melihat seperti saya masih punya harapan bahwa insya Allah anaknya ini betul-betul akan sesuai dengan yang dia walaupun sekarang belum nampak, ya, tapi dia nggak pernah putus sama sekali. Setiap saya kira pasti. Nah itu saya bisa mengambil apa ya faedah di sini bahwa kalau kita mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala ya, terus-menerus itu hampir-hampir pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya kadang kita belum berapa ini sudah menyerah gitu. Padahal kalau kita lebih apa namanya lebih sabar lagi dalam berdoa, maka itu sudah sangat dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama doa dulu, ya doa dulu. Nah baru kemudian kalau kita mau mengusahakan ya di antara sebab yang terbesar dalam mempengaruhi seorang adalah teman, ya. Makanya ketika ada seorang pembunuh ya 99 nyawa yang dikisahkan Nabi SAW di zaman Bani Israel, ada pembunuh 99 nyawa supaya dia bisa betul-betul tobatnya itu atau bisa apa betul-betul berubah ya totalitas yaitu dengan hijrah gitu ya, hijrah dari tempat tinggalnya yang dipenuhi dengan eh, hal-hal yang mendorongnya untuk banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, banyak membunuh, disuruh hijrah sama malaikat ya. Nah
sama ya, boleh jadi seorang yang mungkin tidak tidak di jalan Allah ya, tidak atau tidak sesuai harapan orang tuanya ya, mungkin anaknya mungkin nggak terlalu ini dengan agama dan sebagainya, itu boleh jadi karena faktor pergaulan. Dan itu bisa kita usahakan untuk kita kondisikan supaya circle-nya dia ini circle yang mengajak kepada kebaikan ya, dan meninggalkan circle yang atau apa orang-orang yang tidak yang terus mendorong dia untuk bermaksiat. Ya, sebagai orang tua gimana? Ya, kenalkan gitu ya dengan orang-orang yang kita kita harapkan bisa mempengaruhi dia. Kita kenalkan dengan komunitas-komunitas yang bisa eh, mengajak dia gitu ya. Dia sukanya apa misalnya? Kan sekarang ada komunitas-komunitas yang hobi-hobi misalnya. Ya boleh kita misalnya dia hobi naik gunung atau hobi sepeda atau apa ya. Kan kita ada komunitas sunnah yang seperti itu yang ini loh ada, coba kamu di sini gitu misalnya. Kita kenalkan dengan lingkungan yang baik gitu ya. Atau kita sesekali kita ajak dia untuk ngaji ya. Tapi tadi ya kalau ngaji itu mungkin ilmu yang masuk, nah pengamalan itu akan lebih mudah kalau teman-temannya pun itu sama ya. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sarankan, yang saya bisa juga saya pengalaman saya pribadi ya bahwa memang circle atau teman pergaulan itu sangat berpengaruh. Mudah-mudahan bisa dikenalkan ya, selain kita nasihati, selain kita kemudian apa, selain dinasihati kemudian diajak ngaji, disuruh ngaji ya, tapi juga yang tadi ya circle itu penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Yang kedua Ustadz, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum Ustadz, warahmatullahi. kalau tadi eh, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ya, untuk disembelih karena mimpinya, ya, kemudian Nabi Ismail mengiyahkan dengan bahasa-bahasa percakapan yang baik. Nah, ya, apakah saat itu eh, Nabi Ismail sudah balik ya Ustadz, sehingga komunikasinya sudah nyambung antara ayah sama anaknya? Dan yang ingin saya tanyakan juga Ustadz, saya single parent yang punya anak baru balik Ustadz. Jadi ya. kalau saya mau ngobrol sama anak saya yang sekarang Hmm. udah balik, apakah juga boleh membicarakan hal-hal misalnya yang lebih prinsip tentang bagaimana pendidikan di keluarga, bagaimana maunya anak, dan bagaimana disatukan atau disesuaikan dengan agama. Apakah boleh seperti itu atau sudah bisa diterapkan ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Baik. Eh, Kalau kita bicara tentang riwayat yang menceritakan itu tidak ada tentang umur Nabi Ismail, itu nggak ada yang menyatakan berapa persisnya. Yang ada dalam Al-Quran adalah ma'ahus sa'yu, umur di mana dia bisa membantu bapaknya. Itu umur-umur balik ya kurang lebih belasan. Kalau belasannya berapa persisnya apa namanya, nggak ada yang bisa kita pastikan dari situ. Ya umur-umur yang ya, kalau gamanya kalau bangun Ka'bah itu bisa ikut bantu-bantu ngambilin batunya kayak gitu-gitu ya. Itu kan belasan sudah bisa ya, mungkin 12-an, 15 tahun sekitar itu. Dan itu umur-umur yang sudah nalar ya, umur sudah nalar ya. Meskipun balik atau enggaknya nanti urusannya lain ya. Tapi kan balik itu beda dengan tamyiz ya. Tamyiz itu sebelum balik, orang sebelum balik sudah tamyiz, sudah ngerti gitu ya, sudah ngerti, sudah paham. Nah, ditambah lagi kalau balik berarti ditambah dengan dia terkena kewajiban agama. Ala kulihal, yang kita lihat di sini adalah Nabi Muhammad sudah nalar, sudah nalarnya sudah jalan dan bahkan jauh di atas manusia pada umumnya ya. Manusia yang udah gede tua kayak kita aja, sama remaja Nabi Ismail remaja ini masih kalah gitu ya, sampai apa ya, bagaimana cara beliau kemudian berpikir bisa sabar itu kan, usia seperti itu kan luar biasa ya. Artinya usia-usia nalar. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, apakah kalau punya anak yang umurnya juga sekitar mungkin belasan ya, apalagi sudah balik, apakah bisa kita
pembicaraan seputar apa tadi, ya, seputar ini ya, apa namanya, eh, agama atau gimana, boleh dibantu tadi seputar apa umum? Berinteraksi mungkin rule yang ada di keluarga Ustadz. Oh, baik. Ya, sudah Maksudnya bisa, ya, sudah sangat ya, bisa. Sudah sangat bisa. Jadi, umur-umur belasan tahun itu, karena udah tamyiz, biasanya umur belasan itu udah tamyiz, maka dia bisa paham. Ya, bisa paham. Kalau anak kecil memang nggak bisa. Anak kecil itu, anak yang masih balita atau yang di atasnya 7 tahun itu masih, kadang-kadang masih hanya bisa menerima perintah aja gitu ya. Belum bisa, nalarnya belum tentu bisa. Tapi kalau sudah belasan, sudah remaja, itu eh, mengkomunikasikan aturan itu penting, ya. Itulah aturan penggunaan gadget, aturan pulang jam berapa. Tentunya tadi ya, yang bagus itu adalah dengan memahami apa yang ada di balik aturan, bukan sekedar mengatur, ya. Makanya tadi kalau kita bicara kenapa nggak boleh pulang malam, misalnya kenapa nggak gadget nggak ini, kan kita jelasin, ya. Dan dialog gitu ya, dialog. Dia misalnya dia punya keberatan, ya kita terima, apa sih, kita tampung apa sih yang menjadi keberatannya gitu ya. Bisa kita ajak dialog, ya, sehingga setelah selesai tentunya penerimaan terhadap aturan itu akan lebih mudah untuk dijalankan, karena bukan hanya taat karena perintah, tapi juga ngerti kenapa saya diperintah seperti itu, kenapa saya dilarang, dia sudah paham. Mungkin seperti itu, Allah alam bisawab. ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih bisa Ustaz untuk pertanyaan. Masih. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kurban untuk orang yang sudah meninggal? Dan apakah pahalanya sampai? Nah, Ustaz. Ya, korban orang meninggal bisa, ya, terutama kalau dia mewasiatkan untuk, eh, terutama kalau dia memang mewasiatkan untuk itu. Ya, ini yang keluar dari khilaf, ya. Keluar dari khilaf ulama adalah korban itu bisa untuk atas nama orang meninggal kalau dia berwasiat untuk itu. Ya, sebagaimana apa namanya, umroh, ya. Kalau seorang berwasiat untuk diumrohkan, dan dia sendiri belum umroh, bisa diwakilkan. Tapi kalau misalnya apa namanya, tidak diwasiatkan, ya, ini yang saya tahu ini ada khilaf di kalangan ulama. Tapi yang kalau yang jelas itu adalah kalau diwasiatkan, ya, itu adalah kita laksanakan sebagai bentuk melaksanakan wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kami persilakan kepada Aki Tirmizi untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan, host. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, mohon ditambah ilmu kami, Pak Ustadz. Mungkin tadi ada karena putus-putus tempat kami ini terkait dengan akhlaknya Nabi Ismail yang sangat bagus dalam merespon permintaan ayahnya. Apakah masa remaja ini pelaksanaan kurban ini apakah setelah beliau membantu ayahnya membangun Ka'bah sehingga memang beliau sangat mengetahui bahwa ini perintah yang disuruh kepada ayahnya adalah wahyu dari Allah Ta'ala, atau memang kurban ini sebelum beliau membantu ayahnya membangun Baitullah. Demikian, jazakallah khairan atas penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam, ya. Saya sendiri belum mendapati riwayat, ya, ataupun ayat yang menunjukkan urutan apakah bangun Ka'bah itu peristiwanya setelah apa namanya, setelah peristiwa mau disembelihnya atau sebelumnya gitu ya. Karena kita tahu sebagian orang itu berkeyakinan kalau bundaran apa namanya, bundaran yang di Ka'bah itu yang disebut hijir itu kan menyebutnya hijir Ismail, ya.
katanya itu adalah tempat pembaringan Ismail dan itu tidak tepat ya. Kan dari situ kan orang kemudian menyimpulkan, oh ini berarti bangun Ka'bah dulu baru eh, itu tempat Ismail dibaringkan. Padahal dulu itu tempatnya nggak sependek itu ya. Dulu Ka'bah itu bentuknya kan nggak ada lingkaran, nggak ada setengah lingkaran gitu ya. Dia full gitu ya. Ini maksudnya untuk meluruskan aja bahwa itu bukan bukan Hijri Ismail, bukan tempat pembaringan Ismail ya. Bahkan ada yang mengatakan tempat pembaringan Ismail itu bukan di situ, malah jauh dari Ka'bah ya, malah jauh dari Ka'bah tapi di daerah Mina ya. Ala kulihal berkaitan dengan apakah kemudian kalau sudah eh, ikut bangun Ka'bah itu berarti sudah paham bahwa saya Ibrahim Nabi ya, enggak juga Pak, tidak mesti demikian ya. Ya apa namanya pengetahuan Nabi Ismail bahwasanya bapaknya Nabi itu tidak serta-merta karena pembangunan Ka'bah ya. Bisa jadi karena hal lain yang kita tidak tahu ya. Jadi yang jelas tentunya Nabi Ismail ini sudah mendapatkan pendidikan dari bapaknya ya, tidak tidak mesti tadi dari mengetahui bapaknya bangun Ka'bah atau enggak ya. Kita nggak tahu kemudian kapan beliau sampaikan kepada anaknya bahwasanya beliau adalah nabi dan lain sebagainya. Ya, kalau yang dapat kita pahami dari kisah ini adalah ya Nabi Ismail pun tahu bahwasanya itu adalah eh, karena beliau adalah nabi ya. Karena nggak mungkin kalau nggak nabi ya siapa yang merintahkan lewat mana kan gitu kan ya pasti yang mendapatkan perintah langsung ya seorang nabi gitu ya. Yang mendapat perintah untuk menyembelih sebagainya kan ya yang mendapat wahyu kan hanya seorang nabi ya. Makanya tentu kita bisa simpulkan sebelum itu Nabi Ismail pun tahu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi. Cuman apakah itu berdasarkan pembangunan Ka'bah atau tidak, ini yang kami sendiri tidak tahu riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, saya mau bertanya, apabila saya di mimpi saya tersebut ada seorang yang saya kenal dahulu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika hidup di dunia dia sering melakukan dosa seperti menggosip, adu domba dan lain-lain. Hmm, Pertanyaannya, apakah ini benar dan apakah mimpi ini boleh diceritakan kepada kaum muslimin sebagai pelajaran? Nah, barakallahu fiik. baik, ini pertanyaan bagus ya. Eh, Pertama, kita perlu ketahui bahwasanya mimpi itu bisa jadi benar. Ya, mimpi itu kadang-kala merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hambanya. Ya. Makanya di beberapa riwayat terdahulu itu memang ada hal-hal yang eh, diberitahu Allah lewat mimpi walaupun dia bukan seorang nabi. Misalnya ada yang beritahu kepada siapa kalau gubernur ketika itu atau siapa ketika itu yang bahwasanya akan ada yang mencuri jenazah Nabi di Masjid Nabawi di kamar Nabi itu lewat mimpi juga ngasih tahunya. Kemudian juga misalnya kisah ini adik. Jadi ada seorang Khawarij namanya Bilal bin Mirdas ya. Abu Bilal bin Mirdas kalau nggak salah namanya. Itu dia Khawarij ya. Dan kita tahu Khawarij itu kata Nabi SAW ya. Khawarij kila bunar. Anjing-anjing neraka gitu ya. Dan ternyata adiknya si orang Khawarij ini pernah ketemu kakaknya di mimpi dan kakaknya ini dalam bentuk anjing ya kepalanya kepala dia tapi badannya badan anjing kemudian dia mengatakan kok kok kamu seperti itu maka orang ini mengatakan atau Khawarij ini Abu Bilal bin Mirdas mengatakan kami telah diubah menjadi anjing-anjing neraka ya. Ini ada beberapa ayat kemudian juga misalnya ada yang bermimpi bertemu dengan Imam Bukhari rahimahullah eh, yang itu juga menunjukkan peristiwa yang apa namanya yang juga betul-betul terjadi gitu ya. Artinya boleh jadi mimpi itu memang salah satu di antara cara Allah memberitahukan kepada hambanya ya. Hanya saja apakah kemudian itu benar atau tidak ya itu yang tidak bisa kita pastikan ya. Karena tadi mimpi itu bisa punya kemungkinan ada juga bisa jadi dia bunga tidur juga bisa. Sesuatu yang kita pernah pikirkan kemudian
muncul di mimpi itu juga tidak menutup kemungkinan itu adalah bunga tidur. Nah, apakah perlu diceritakan? Tidak perlu. Ya, tidak perlu diceritakan, apalagi mimpinya mimpi yang buruk ya. Karena kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, tapi hanya kepada orang yang bisa dipercaya. Misalnya orang yang kita tidak khawatir dia akan hasad, itu boleh ceritakan mimpi 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 baik ya. Tapi mimpi buruk jangan diceritakan, tidak perlu diceritakan ya. Dan bahkan kalau diceritakan khawatir nanti menimbulkan persepsi yang bermacam-macam ya, dan malah jadi liar gitu ya. Oh berarti benar dia gini-gini ya, nggak usah ya, karena kita tidak di apa namanya, tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui yang gaib. Jadi yang gaib biarlah eh, apa namanya, tetap gaib ya. Kalaupun kita mimpi seperti itu ya kita jadikan pelajaran untuk kita, tapi tidak perlu kita ceritakan karena pertama itu mimpi buruk, yang kedua itu juga sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah ketika disampaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin ada kalimat penutup Ustaz untuk kami. Ya, baik rekan-rekan Bumi Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia Barat ya, kita telah paling tidak membahas dan merenungkan kisah di balik penyembelihan Nabi Ismail, yang mana ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya, tentang tauhid, tentang akhlak, tentang bagaimana keimanan ya, dan lain sebagainya, yang semoga kita bisa semakin apa ya, semakin merenung ya tentang kondisi keimanan kita sekarang gitu ya. Kita butuh kepada pengingat-pengingat, kita butuh kepada hal-hal yang terus untuk kita butuh untuk diingatkan terus tentang apa namanya, keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita selalu butuh kepada majelis ilmu ya, karena di antara yang bisa menguatkan iman, menjaga iman itulah majelis ilmu. Kalau kita berhenti ngaji ya, ini lama-lama kita bisa tadi ya menjadi sekuler, menjadi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita terus ngaji, kita selalu diingatkan oleh ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, ya, ini akan betul-betul membantu mempertahankan dan menguatkan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita, kekuatan iman, dan juga Allah berikan kita husnul khotimah ya ketika nanti kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya. Semoga menjadi pemberat catatan amalan kelak di hari kiamat. Baik, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.